Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Din. Selamat pagi, Pak Din. Mungkin sebelum saya akan menyampaikan komitmen saya di meeting ini, saya akan menyampaikan komitmen saya di minggu kemarin ya, skala pencapaian. Oke, untuk komitmen saya sendiri di minggu kemarin itu adalah kejar istilahnya push target remaining dari target 3,4 dari target 3,4 itu secara pencapaian saya masih di angka 1 eman atau secara achievement 29, dimana masih ada PR yang harus saya lakukan khususnya untuk by principle yang masih ada sebagian masih beruji karena saya sendiri punya target minimal 60% dari total operasi itu harus sampai 100%. Dan untuk distribusi sendiri itu kita masih masih baik kita masih jauh dari pencapaian versus tahun kemarin, di mana numerik masih ya, dari target numerik 569 dan itu numerik itu harus tumbuh 5%, secara target itu kurang lebih hampir 590-an, itu masih 89%. Dan untuk EC saya sendiri pun untuk OA sendiri itu harus tumbuh 10%, itu masih 90%. Dan untuk MOT sendiri itu harus tumbuh 15% versus kemarin. Jadi saya masih secara distribusi ini yang perlu saya maksimalkan lagi ke kalian. Oke, itu untuk hasil komitmen saya sendiri dan komitmen saya dan hasil komitmennya di kemarin. Dan untuk komitmen saya sendiri yang pasti saya akan ngejar remaining target di bulan ini, karena bulan ini emang sangat krusial dan sangat ini ya, totalitas untuk targetnya, karena ya mungkin kita punya senjata kita adalah program itu by principle tolong segera dieksekusikan, dan tolong untuk fundamental kalian tolong benar-benar di monitor, karena saya sendiri juga akan maintain program, baik itu program by principle maupun transaksi by channel, itu memang harus saya lakukan ke kalian. Oke, sebelum saya lanjut ke komentar saya selanjutnya, saya menanyakan ke perwakilan dari DC Jombang untuk silakan. Ya Pak, terima kasih waktunya. Saya akan mendapatkan penjawaban di Komitmennya di minggu ini. kemarin ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Hasilnya gimana untuk komitmen kamu di minggu kemarin? Kemarin masih banyak yang kurang Pak, terutama saya menjelaskan yang pertama adalah sales. Pencapaian saya itu target saya sebesar 280 juta, masih yang tertinggal sebesar 269, masih ada sedikit gap yang perlu kita kejar. Untuk EC per hari di sini angka saya masih sangat kecil. Saya akan mengusahakan mengejarnya di minggu ini dengan memakai strategi program-program yang sudah Pak Adi sampaikan. Untuk yang kedua MOT, MOT ini juga masih jauh dari target yang Pak Adi beri. Nanti di minggu ini akan saya kejar dengan menggunakan data program yang sudah Pak Adi sampaikan. Untuk target BDA saya yang sudah gunakan itu masih di angka 27%. Mungkin beberapa hari yang lalu itu ada kendala dan sudah saya sampaikan ke Pak Adi apa kendalanya, dan ke tim IT juga, dan ke sales kami juga sudah saya sampaikan. Oke, jadi untuk Udin secara kesimpulannya untuk secara session alhamdulillah Udin masih kurang sedikit lagi, kurang 4% ya, biarpun ini masih pertengahan bulan, tapi Udin tidak mengacu ke target ruku karena itu otomatis menjadi akumulasi Udin sendiri di bulan depan ya. Jadi karena Udin terbantu di outlet emas ya Din ya, di divisi emas dan outletnya ini kalau nggak salah ya, itu yang menjadi mendongkrak omsetnya si Udin. Tapi untuk beberapa prinsipal Udin masih belum capai ya Din, karena kan tuntutannya untuk
istilahnya pertumbuhan atau dosis itu minimal 60% dari total prinsipalnya Udin. Nah, Udin memiliki prinsip berapa ini? Kurang lebih 16. Tapi kalau 16 itu hitungannya gini, kalikan 60%, jadi kurang lebih jadi kurang lebih 10 prinsipal itu harus sampai target 100%. Ya. Jadi Udin itu punya 16 prinsipal, tapi Udin nggak harus 16 prinsipal yang 100, minimal 10 ya, karena 60% komen itu harus tumbuh, harus chip. Dan untuk masalah keterkaitan ini ya, return kamu masih aman ya, masih di bawah RGA dan benar-benar dijaga, karena return ini juga ada dampaknya. Kalau over 50% kamu insentifnya juga akan dipotong 50% ya. Kalau returnnya over ya, jadi otomatis insentif akan potong 50%. Dan untuk masalah fundamental ya, fundamental kan meliputin EC ya sama item. Nah, kalau EC ini sebenarnya kita per Juli itu nanti akan ada kenaikan 14 jadi 15, makin berat ya. Jadi benar-benar ini dikonsenkan masalah EC per kamu, karena ya ini juga ya fundamental baseline-mu. Kalau ini sampai nggak tercapai, otomatis ya kita manajemen itu kalau lagi ya sebenarnya ya pasti bertanya gitu loh, size-nya nyampe lah, tapi kenapa fundamental nggak bisa masuk? Karena kalau size kan bisa ya istilahnya otomatis sudah terbentuk lah ya. Yang mungkin saya bisa bantu, karena kayak kemarin Udin sakit ya, kita Pak Adi bisa menggantikan perannya Udin. Tapi kalau fundamental ini saya agak berat, karena kan yang ini dasaran baseline nyawamu, nggak mungkin bisa tergantikan selain kamu. Oke ya. Terus untuk masalah kalau outright aktifmu kamu udah capek, dan untuk MOT, lah ini MOT emang benar-benar harus di speed up lagi, karena untuk mengejar ketinggalan Udin kemarin yang hampir sakit 1 bulanan. Nah, tolong Udin tinggal fokus MOT, karena MOT ini sekarang adalah nyawa role-nya seorang salesman ya. Kalau MOT tidak tumbuh persis tahun kemarin, ya itu manajemen juga akan ada namanya evaluasi. Dan untuk SFA atau PDA USA, lah ini benar-benar sangat krusial ya, karena kemarin sudah kejadian di Udin ya, karena Udin sakit akhirnya ya secara safe masuk, akhirnya Udin ya, istilahnya tidak bisa melakukan PDA maksimal atau minimal di atas 72 ya, akhirnya mohon maaf otomatis insentif show. Dan ini PDA ini bisa saya tolerin dalam arti kendala kayak PDA rusak atau hari libur atau ini ya cuti atau sakit, itu nanti akan saya gantikan, jadi tidak mengurangi pemakaian PDA ya. Jadi contohnya kemarin tanggal merah akhirnya saya masukkan di SFA, nanti contohnya untuk tadi kalau tanggal 6 kan kalau saya dapat 6, enggak, kamu nggak dapat 6, akhirnya kamu dapat berapa, itu ada beberapa yang kemarin saya melakukan di SFA 4 berarti 10 ya. Oke ya. Terus untuk masalah program ya, jangan lupa di bulan ini benar-benar all out masalah program, jangan sampai nggak disampaikan ya Mas, karena itu pun nanti akan ada pertanyaan juga dari atasan saya Pak Ferry ya, suatu saat akan menanyakan kalian gitu ya. Jadi program dan prinsipal segera eksekusi dan maksimalkan, dan tolong push lagi untuk outlet yang belum transaksi tahun 2024 ya, karena numerik itu harus tumbuh 5% ya dari tahun kemarin gitu ya. Jadi kamu harus numerik kamu itu harus kurang apa ya. Nah, contohnya ini kamu punya numerik 285, jadi Udin ini harus tumbuh 285 dikalikan 5%. Nah, ini paling tidak Udin ini nanti outletnya ini, nah ini jadi hampir 300-an ya, karena itu akan membentuk idealisme seorang salesman yang punya outlet 300 ya. Lah Pak Adi kok ini gimana strategi penambahan gitu loh ya. Sebenarnya satu memang UNU itu penting ya, UNU, tapi kalau nggak UNU bisa gimana Pak Adi ya, kalau bisa melakukan pendekatan dengan tindak ya. Kita punya out principle ya, kita punya 16 prinsipal jadi maksimalkan lah satu toko ini paling tidak jangan cuma ditransaksikan satu prinsipal gitu loh ya, ada 16 paling tidak bikinlah satu bulan kunjunganmu itu per 2 minggu sekali ya.
coba dibikin 4 dulu, 4 prinsip. Kalau yang atas, kalau 8 kebanyakan takutnya ownernya ini aduh capek atau terlalu banyak produk yang ditawarkan ya. Mungkin kunjungan pertama kamu tawarkan 4 porsi dulu, 4 menu lah ya. Jadi Pak ini jadi paling tidak istilah kita itu paling tidak kamu masih bertahan di outlet tersebut gitu loh. Kalau kita langsung menerapkan satu prinsipal, kita ya mohon maaf kan ya, satu contohnya prinsipal itu produknya agak slow, akhirnya kamu nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau kita bisa masukkan beberapa prinsipal, ya paling tidak kamu masih bertahan di situ ya. Ternyata ada yang laku apa produknya, ada yang laku di sini, mungkin yang ini aja yang saya lanjutkan, kalau yang ini mohon maaf nggak saya lanjutkan gitu ya. Jadi ibaratnya orangnya belanja 1 juta, saya kalau dipakai untuk satu prinsip ya, mending daripada 1 juta cobalah kamu pricing by prinsip, dibagi lah beberapa prinsip baru saya bagi aja ya gitu, karena ini juga ada marginnya lumayan bagus dan kebetulan programnya juga menarik hampir tiap bulan gitu loh ya. Kayak Quaker, kayak Blipis itu kalau benar-benar dimaksimalkan ya, karena Blipis ada program 51, Quakernya juga ada program, King juga ada program. Jadi strategi yang tepat itu adalah dimana ada beberapa istilahnya maksimalkan dulu program, karena itu senjatamu ke outlet. Kalau daripada nanti kamu menawarkan yang nggak ada senjata, satu kita juga ada tuntutan juga hasil program itu gimana gitu loh ya. Jadi tolong benar-benar di maintain, diperhatikan masalah ini ya, karena ini terkait masalah ini juga baseline kalian ya. Karena itu kalau kalian lakukan otomatis MOT, OA semua itu akan terkait naik gitu loh. Kalau numerik kan berjalan 1 tahun sekali ya toh, kalau 4 bulan. Kalau MOT kan rata-rata ya OT tiap bulan ya. Jadi bisa membedakan. Kalau numerik, kalau ada pertanyaan tuh saya harus tumbuh Pak Adi 5% dengan target tahun kemarin, jadi 5, 10, 15. Kalau A itu otomatis selama 4 bulan, jadi kamu harus tumbuh berapa? 10% proses tahun kemarin ya. Tapi kalau MOT itu harus tumbuh 15% proses tahun kemarin, jadi cuma 5, 10, 15 numerik, OA, MOT ya. Itu baseline, karena kalau kalian nggak tahu baseline kalian, aduh itu nanti akan jadi kacau, karena ini dasar kalian, fundamental kalian tiap hari gitu loh ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan ini kalian nggak bisa jawab. Jadi kalau EJA itu masuk productivity ya, tapi kalau masuk sudah kategori MOT, OA, numerik, itu namanya distribusi ya. Kita seorang distributor, emang tugas kita melakukan distribusi. Nah kalau ses ini akan bisa button up karena ini akan dijalankan ya. Nah ini ya ses benar ya, kalau ses ini akan naik karena kita sudah menjalankan fundamental dulu. Makanya saya taruh di bawah ini, tujuannya apa? Satu, ses itu naik asalnya dari mana? Dari bawah ya. Terus kita tolong jangan lupa ada namanya collection, karena collection sekarang ya ini ya kita ada perhitungannya dan settingnya juga gitu loh ya. Dan minta tolong, karena kalau ini nggak clear ya otomatis nggak jalan semua ini ya, ses maupun apapun nggak akan jalan gitu ya. Dan tolong juga jalankan, mohon ya, istilahnya kuncinya kita untuk bisa capai target sebenarnya emang call kunjungan 100%, tapi yang paling utama adalah 3 memiliki 5 core kompetensi ya. Jadi itu perlu kamu ingat, 5 core kompetensi itu apa aja Pak Adi ya. Memang kita harus tahu you customer ya, tahu customer kita, tahu tujuan kita, dan keduanya apa Pak Adi? Relationship management. Kita harus bisa menjalin hubungan baik, karena baik secara internal maupun eksternal. Internal itu mana ya? Ya kita ini gitu loh, admin, gudang, driver ya. Jadi Pak Adi, OTC semuanya gitu ya, hubungan baik, tim security itu adalah internal. Eksternal siapa? Eksternal adalah ya outlet sama prinsipal. Jadi eksternalnya masa yang ini mempermudah kamu gitu loh. Outlet ya kalau kamu nggak punya hubungan baik, nggak mungkin kayak kemarin kamu sakit saya menggantikan peran aja nggak bisa, karena kamu sudah punya hubungan baik gitu loh ya. Itu yang perlu ini. Terus ketiganya apa ya, kita harus memang menguasai knowledge management ya. Kalau kita nggak banyak wawasan, nggak pengetahuan ya susah ya.
karena kita nanti akan menyampaikan presentasi masalah produk, masalah program. Kita harus mempunyai wawasan yang luas terkait masalah manajemen rasa. Dan yang keempat, kita harus melakukan suplai. Ya, suplai ini yang benar-benar harus kamu maintain, kamu lakukan, yaitu distribusi berkaitan 3T. 3T itu apa aja? Yaitu waktu yang tepat. Yaitu waktu yang tepat maksudnya ya kamu melakukan kunjungan sesuai dengan PJP, ya, jumlah yang tepat, ya, maksudnya jumlah yang tepat ini ya kalau bisa setiap toko ini bisa transaksi gitu loh. Makanya itu nanti MOP akan naik. Terakhirnya apa Pak Adi, tempat yang tepat gitu loh ya, jadi jangan sampai di luar dari outlet gitu loh ya. Ya mohon maaf, jangan sampai menghindari namanya fiktif ya, karena kalau ketahuan sanksinya ya mohon maaf gitu loh ya, kan kalian ya otomatis akan di ini PHK. Terus yang masalah yang kalau kalian sudah melakukan 1, 2, 3, 4, yang terakhir apa? Pasti adalah namanya innovation, perubahan ya. Jadi kalian apa perubahannya adalah reward ya, reward kalian itu akan keluar ya. Jadi di note ya, jadi kita punya 5 unsur kompetensi, itu yang baru ingat. Itu sampai selevel Bu Siana Wijaya pun selalu menyampaikan itu kuncinya ya, cuma kalian tinggal menjabarkan aja ya. Jadi oke, sebelum saya akhiri untuk week season minggu ini, jadi saya ingatkan lagi kedisiplinan ya, kedisiplinan seorang, jangankan hampir semua ya, karena yes, kita rasa memang benar-benar ini lah benar-benar pengen berubah yang lebih baik. Jadi kedisiplinan benar-benar diperhatikan. Keterlambatan sekarang kalau lebih dari 3 kali itu udah SP ya, sebenarnya saya nggak setuju, cuma ya gimana lagi, itu aturan yang harus kita patuhi ya. Kalau mangkir sih oke, tapi kalau terlambat itu sebenarnya saya nggak setuju gitu loh ya. Tapi saya bukan siapa-siapa, saya hanya ya saya juga bagian gitu loh ya, ya kita ikutin aja aturan tersebut ya, mungkin itu lebih baik ya. Itu aja. Jadi minta tolong Budi yang ini benar-benar dijaga kesehatanmu ya. Karena ya maksudnya Adi berharap kamu tetap spirit, semangat ya, jangan menyerah ya, sesuai dengan mutumu ya. Saya tidak akan menyerah selama saya belum menang Pak Adi, oke ya, biarpun kamu kemarin sakit, oke, makanya jangan sampai sakit boleh, tapi jangan terulang lagi ya, harus bisa jaga kesehatan lah. Waktunya istirahat, waktunya makan ya, itu penting. Yang penting lakukan pekerjaanmu dengan satu, dengan kamu ini ya, dengan kamu happy gitu loh ya. Jadikan pekerjaan sebagai hobi gitu loh ya, jangan jadikan beban ya. Karena di pekerjaanmu itu sudah ada keluargamu nanti ya, ada istri, ada anak. Waduh, aku semangat ini bekerja ya. Ya kayak kemarin saya kirimkan renungan ya, kita lebih baik bekerja lah ya, kita syukuri pekerjaan yang Tuhan berikan ke kita ya, karena itu adalah merupakan berkah buat kamu, keluargamu ya. Karena kita harus melihat di luar itu banyak yang mencari pekerjaan ya. Nah, kenapa kamu dikasih pekerjaan nggak bisa memaksimalkan pekerjaan ini dengan sebaik mungkinnya? Saya berharap di Jombang ini khususnya kamu biar punya karakter ya. Jadi suatu saat kamu menjadi seorang leader, penggantian saya itu saya nggak sia-sia gitu loh, ilmu yang saya berikan ya. Ya, jadi bisa, oh ya saya tuh diajar Pak seperti ini ya. Jadi intinya tetap semangat, tetap berjuang, dan selalu ini safety ya. Safety itu penting karena keluarga sangat menunggu ya, orang yang sangat mencintai kamu itu menunggu, selalu mendoakan ya. Ini itu aja sih dari pesannya Pak Adi. Oke, saya akhiri kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.